saya berdiri boleh? Ya, lagi ngerangkum pulpennya jatuh. Cakep. Lagi ngerangkum pulpennya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Jelas kan? Kalau di lepas aja boleh? Kan jaraknya jauh nih, nggak apa-apa ya? Kelihatan. Oke, ayah bunda istimewa, luar biasa. Hari ini adalah hari yang paling luar biasa yang saya rasakan. Kenapa? Ya, karena di hari ini, di mana orang-orang mungkin banyak beraktivitas di luar sana, baik itu berolahraga dan sebagainya, tapi kita semua berkumpul di sini. Ya. Artinya apa? Kita di luar dari kebiasaan. Biasanya jam segini ayah bunda ngapain? Masak gitu kan, panas dikit jemur gitu lucu ya. Tapi kali ini kita sama-sama kumpul sini, duduk di sini untuk apa? Untuk pendidikan anak-anak. Untuk parenting, untuk ketemu sama guru-guru ya. Hari ini kita akan sama-sama diskusi, kita sama-sama sharing, yaitu dengan tema menjadi ayah bunda hebat di masa pandemi ya. Yang tentunya kita sama-sama berdoa semoga ya pandemi ini, musibah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, ayah bunda hebat, luar biasa. Percaya ayah bunda semuanya luar biasa? Percaya? Kenapa percaya? Ada yang pernah melihat saya sebelumnya? Belum. Benar. Baru kali ini melihat saya. Nah, terus percaya gitu saya akan menyampaikan ini. Ada yang pernah mendengar nama saya atau mungkin Bang Rian ini? Enggak. Bunda jujur sekali ya. Kan enggak boleh bohong. Masuk TV saya nggak muat gitu. Masuk YouTube Enggak muat. subscribernya baru dikit gitu. Ya, jadi wajar jika memang banyak yang belum kenal. Oke? Nah, mau kenal mau tidak, satu hal yang patut kita pelajari hari ini adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan sebuah nasihat, jangan dilihat dari siapa yang mengatakannya. Jangan-jangan kita pernah juga mendapatkan nasihat dari anak-anak kita, betul kan? Ini mama minumnya sambil duduk. Habisnya sambil Benar. berarti mesti fokus semuanya. Bukan. Oke. Ini mama minumnya sambil berdiri, harusnya kan sambil nasihat bukan? Nasihat. Datangnya dari siapa? Dari anak. Ya. Jadi ketika kita di sini sama-sama berwatawasau bil haq, watawasau bis sabr, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya, ya. Kenapa kita semua luar biasa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kadang orang perlu biasa keluar untuk menjadi orang yang luar biasa. Kadang orang perlu biasa keluar untuk menjadi orang yang luar biasa. Jadi orang terus biasa keluar untuk menjadi orang yang luar biasa. Yang biasanya sekarang masak, biasanya sekarang nyuci, sekarang duduk. Artinya kita keluar dari kebiasaan kita. Yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Ada sesuatu yang bisa menambah sesuatu yang luar biasa tentunya yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Terima kasih untuk pihak sekolah, yang untuk kepala sekolah, untuk guru-gurunya yang berani. Saya jujur aja, ini adalah parenting kedua secara offline di masa pandemi yang saya isi. Dua. Biasanya dalam sebulan saya bisa 8 sampai 10 kali isi parenting. Ini baru 2 selama 3 bulan. Sisanya online semua. Online. Jadi, ngisi parenting ya. Pakai Zoom tapi oh iya ya udah siap. Ya, kalau itu banyak, hampir setiap hari ada.
Tapi kalau misalnya offline, ini jujur ini sekolah kedua. Tepuk tangan dulu buat Anur. Nah, artinya apa? Anur ini adalah salah satu sekolah yang luar biasa. Ya, bukan sekolah luar biasa, bukan. Ya. Tapi sekolah yang luar biasa. Karena apa? Di luar sana, ya, masih banyak sekolah-sekolah yang ngadain atau enggak ya? Ngadain atau enggak? Masih mending kalau ngadain online. Tadi dikatakan via Zoom, udah kenalan gurunya. Ini ada yang pakai Zoom pun, mohon maaf, beberapa TK enggak ngerti. Ya, Kak, pakai Zoom gimana sih caranya? Kami mau ngundang orang tua. Sekalinya gurunya ngerti, orang tuanya kagak ngerti. Kan sedih kayak gitu. Ya, ada lagi orang tuanya nggak punya handphone. Ya, jadi banyak sekali permasalahan, banyak sekali kendala yang memang kita temui dalam rangka ya itu tadi new normal. Ya, oleh sebab itu sama-sama kita syukuri hari ini kita sama-sama duduk di sini, kita kumpul di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita atas usaha dan doa terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Anur. Saya salah ketik ketika saya tulis nama sekolahnya. Saya kasih tanda strip di sini. Anur. Kata kepala sekolahnya enggak pakai tanda strip. Oh, gitu ya udah. Ya. Berarti tulisannya seperti ini. Ketika saya menuliskan Anur dan materinya tentang menjadi ayah bunda yang hebat, saya terpikir kayaknya ada sesuatu yang bisa dihubungkan. Bersyukurnya kita, beruntungnya kita, ternyata entah ini merupakan sebuah kebetulan, entah ini merupakan sebuah isyarat, entah ini sebuah cocok logi, tapi ternyata Anur itu hebat. Anur itu hebat. Tepuk tangan dulu. Ini kesini lama loh. Masih terkesima gitu. Tersempurna. Anur itu hebat. Hebatnya di mana? Angkat semangat untuk melangkah. Jujur aja, di parenting yang pertama, orang tua yang hadir, mohon maaf, hanya 30% dari 100% yang diundang. Kalau di sini bukan berapa persen kira-kira? Setengahnya ada? Ada, berarti lebih dari 50. Alhamdulillah. Berarti apa? Berarti ada semangat untuk melangkah. Karena apa? Karena tidak semua orang punya semangat. Ya. Ayah bunda yang datang ke sini adalah ayah bunda yang punya semangat. Semangat untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Yang namanya pendidikan untuk anak, ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu seperti itu. Saya pun sekarang juga merasakan, ya, merasakan anak saya dua. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 4 tahun. Ya, dan itu yang namanya untuk pendidikan. Kalau buat saya wajib, ya, wajib banget. Makanya ketika saya harus isi parenting, tapi ternyata ada undangan dadakan. Saya harus datang parenting di sekolah anak saya sebagai seorang peserta. Saya akan cancel, saya ngisi, saya akan datang jadi peserta. Itu sampai seperti itu. Ya, karena apa? Karena peran orang tua, keterlibatan orang tua dalam mendidik anak ini sangat penting. Dan nggak semua sekolah punya itu. Ya, saya kalau nyari sekolah, yang pertama saya tanya adalah program apa buat orang tuanya, bukan untuk anaknya. Ya, buat anak ya memang penting, tapi yang namanya pendidikan, sekolah orang tua, ya, itu nggak ada sekolah formalnya. Makanya orang tua tuh harus nyari sendiri. Saya mau sekolah di mana nih buat mendidik anak-anak saya, ya. Apalagi dengan zaman yang semakin kesini semakin canggih, ya. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita, terutama terkait teknologi, gadget, ya. Banyak di antara kita yang bakal bilang, ini pinteran anak saya sama saya, betul kan? Ya, anak sekarang usia 3 tahun aja udah bisa buka kunci, udah tahu YouTube itu lambangnya yang mana, dia bisa klik. Bahkan dia bisa nyari sendiri dengan klik yang lama, terus dia bilang video bla 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 bla, lalu muncul sendiri. Ya. Anak saya 4 tahun, dari 3 tahun dia udah bisa kayak begitu. Nanti ada materinya lagi, gadget ramah anak, tapi itu nanti materi belakangan kalau saya kesini lagi. Ya, karena apa? Karena memang banyak sekali, ya. Saya paling senang kalau saya diundang parenting, saya jadi peserta. Ya, kenapa? Karena di situ banyak sekali yang saya dapatkan.
Dan mudah-mudahan di sini pun ada sedikit yang kita dapatkan dengan semangat kita untuk melangkah. Yang kedua, niatkan lalu wujudkan segala ide. Yang punya niat mah banyak, tapi yang bisa mewujudkannya nggak banyak. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih untuk mewujudkan ide-ide kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nyatakan generasi beradab. Dalam menuntut ilmu, adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Karakternya dulu, akhlaknya dulu. Karena apa? Kalau sampai itu kita dapatkan, yang namanya akademik itu akan ngikutin. Akademik itu akan ngikutin. Saya ngajar di SMP karakter, di sekolah karakter, sempat ngajar TK-nya juga 5 tahun di sana. Satu pelajaran yang paling saya ambil, kalau anak akhlaknya udah bagus, karakternya udah bagus, akademiknya itu akan ngikutin. Ada sih yang biasa-biasa aja akademiknya, tapi pada saat dia sekolah, setelah dia lulus, ini luar biasa, saya sampai merinding ya. Apalagi kalau dia sampai di masyarakat, karena yang paling dilihat adalah adabnya. Dan kita akan mencoba menciptakan itu, kita akan melahirkan itu, menyatakan generasi beradab untuk bisa dan maju bersama. Bisa, yakin bisa. Kita bisa karena kita biasa ya, dan maju bersama, raih sukses berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Oleh sebab itu An-Nur hebat. Kalau saya bilang An-Nur, tangan kanan di kepala, hebat. Siap? An-Nur hebat. An-Nur hebat. An-Nur hebat. Takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Tepuk tangan buat semua. Selanjutnya adalah ada sebuah quotes yang saya suka banget. Hanya orang yang bahagia yang dapat dengan mudah membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Saya bilang sepakat, jawabnya oke. Hanya orang yang bahagialah yang dapat dengan mudah membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Setuju? Sekarang saya punya uang 5.000. Berapa uang saya? 5.000. Tiba-tiba ada pengamen, suaranya bagus banget. Saya mau kasih dia 10.000. Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Nah, Bun, saya pinjam goceng boleh? Saya goceng dari Bunda, goceng ya. Maka bisa kasih 10.000. Tapi kalau uang saya 20.000, berapa uang saya? 20.000. Saya mau kasih pengamennya 10.000. Bisa gak? Gampang gak? Tinggal kasih aja 10.000. Karena apa? Karena saya punya. Hanya orang yang bahagialah yang dapat dengan mudah membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau sayanya bahagia, saya punya yang namanya bahagia. Bisa gak saya membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya? Gampang gak? Gampang. Tapi kalau saya lagi sedih, sayanya lagi galau, ya, gelisah, galau, merana, gegana, joget lagi kan? Nah, saya ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Kira-kira gampang gak? Atau bisa gak? Bisa gak? Bisa, tapi susah. Kalau saya ngajar SMP, ada anak yang dia tuh lagi susah, dia lagi sedih, dia lagi gelisah, galau, merana, dia ingin bahagiain orang lain. Aku bahagia kok kamu sama dia. Nah, gak apa-apa, kamu sama dia, itu kamu udah ditunjuk sama dia di sana. Aku ikhlas, gak apa-apa, beneran. Akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, apa yang terjadi? Nangis. Bisa membahagiakan orang lain? Bisa. Walaupun sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Jadi seperti itu. Ketika kita ingin menghebatkan anak-anak kita, anak kita menjadi anak yang hebat, supaya mudah, berarti kita harus jadi orang tua yang bahagia, yang hebat juga. Ya. Dan semoga kita semua bisa. Amin ya rabbal alamin. Allah. Bunda, boleh diangkat tangan kanannya? Ayah juga boleh. Alhamdulillah, saya ada temannya. Karena kalau misalnya saya ngisi parenting, kita makhluk langka, Pak. Padahal namanya Pak Renting gitu ya. Pak gitu. Tapi kenapa yang datang emak gitu? Ganti-ganti. Boleh digoyang tangannya. Tutup. Buka. Tutup. Buka lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi, pegang dagunya.
yang dia Dengar. jangankan anak emaknya gitu udah nggak bisa gara-gara yang dilihat pegang dahi ikutan pegang dahi. Bunda, sebelum kita masuk ke materi utama, ini adalah satu hal yang sangat wajib kita pahami. Anak itu akan lebih mudah melakukan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, enak kalau minum sambil duduk, pas minum sambil berdiri. Akhirnya anaknya minum sambil duduk. 5 menit kemudian, bundanya buka kulkas, ambil teko, tuang di gelas, taruh, sambil diri. Itu anak bakal minum sambil diri atau duduk? Saya berani jamin dia bakal minum sambil berdiri. Ya, kenapa? Karena dia akan melakukan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, siap kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Jadi kamu malah main handphone terus sih. Sini kamu mau pakai handphone ya buat ini contoh. Contoh doang udah ya. Kok kayak kurang Ini Bunda mau closing jualan. Tadi ada yang pesen tas. ini tidak. Nanti kalau Bunda bisa jual ini, kamu bisa Bunda beliin mainan baru. Sini handphone yang mama pakai. Ya. Biasanya seperti ini. Ya. Akhirnya mamanya pakai buat chattingan, buat jualan dan sebagainya. Si anak ngapain? Terdiam meratapi sang ibu. Ya Allah, enak banget sih main handphone, ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Memainkan handphone adalah sesuatu yang membahagiakan. Sehingga si anak ketika disuruh belajar, disuruh baca, disuruh mewarnai, menggambar, dia akan merasa itu merupakan sebuah siksaan. Kenapa? Karena dia nggak pernah melihat orang tuanya bahagia ketika mewarnai. Ya. Seru banget. Ini beneran. Ini masa rambutnya jadi warna merah nak? Rambut siapa yang warna merah ya? Ada gak orang tua yang kayak gitu? Jarang. Sehingga apa? Sehingga si anak ketika, nah, kamu gimana sih? Yang namanya rambut itu warna hitam. Warna hitam ambil warna hitam. Nih warnanya gini. Nggak boleh keluar dari. Ya Allah. Yang namanya warna itu nggak boleh keluar garis nah. Nih kayak gini nih. Nih ya lihatin. Oh tambah lagi. Ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya. Tugas dari guru jam 8 sampai jam 9, halaman 18. Ya, jam 10 sampai jam 11 itu ganti pelajaran PKN. Yang kelas 2, kelas 3 pertanyaannya udah sistem pemerintahan. Ini orang tua yang mabuk baca lagi, ini apa gitu. Ditanya, jangankan sistem pemerintahan, ditanya, ya, sila ketiga lambangnya apa? Buka Google, Pak. Buka Google kalau kamu Saya kalau bukan karena tugas anak saya nggak bakal tahu. Itu jadi buka buku lagi, ya Allah, apa ya ini? Ya, ini apa gitu. Pelajaran kelas 2, anak saya sekarang kelas 2 SD. Bayangkan, kelas 2 SD harus buka buku sayanya. Ya. Udah kali-kalian, ya. Udah perkalian, kelas 2 itu udah masuk perkalian. Ya. Kelas 2 itu udah masuk perkalian. Ya. Jadi, ya, ayo Bunda, semakin kesini tantangan kita ini semakin besar. Tapi satu hal yang pasti, anak itu akan mudah melakukan apa yang dia lihat. Ya. Nah, dibaca bukunya, nah, handphone terus. Nah, kalau kayak gitu, ya, yang ada si anak itu ngelihat muka mamanya seperti itu. Wajar apabila si anak ketika dia di sekolah, ya, dia melakukan hal yang sama, mengintimidasi murid-murid yang lain, teman-temannya. Sangat-sangat wajar. Makanya ketika ada anak, maaf, dia sedang ini sama temannya, ya, sedang berantem sama temannya, sedang ada masalah dengan temannya. Satu hal, ketika anak itu selesaikan masalahnya, cek dulu di rumahnya kayak gimana. Lihat lagi orang tuanya seperti apa. Yang namanya buah jatuh itu tak jauh dari pohonnya, ya, kecuali buah kelapa. Beli bawa air laut ke seberang pulau, ya. Ya ada sih kayak gitu, cuma hanya beberapa buah. Sedangkan buah-buah yang lainnya memang seperti itu. Mau nggak mau, kalau kita ingin menghebatkan anak-anak kita, ya kita jadi orang tua yang hebat. Mau nggak mau, ya. Nah,
Aku pinjam handphonenya dong, iya nak 5 menit lagi, mama selesai sebentar lagi. 15 menit berlalu. Ya, nah itu kan udah lewat dari 5 menit. Yaudah, nih. Kita balikin kan. Tiba-tiba si anak ya asik main handphonenya, dia lagi ngeliat YouTube. Nah, udah mau habis udah 10 menit. Jadi kembalikan ke mama, bentar 5 menit lagi. Bentar lagi habis mama. Tuh, merahnya udah sampai sini mama. Ya. Nah, habis. Nah, sini. Wajar gak? Sangat-sangat wajar karena dia melakukan apa yang dia. Oleh sebab itu kita harus siap menjadi seorang contoh. Oke. Ada sebuah video. Ada yang pernah melihat atau menonton video? Boleh tolong kita Will video. Smith. Ya, kelihatan jelas.